Halo gengs, kembali lagi di Arum Story. Hari ini gue mau bahas kisah nyata tentang kejadian mati suri. Gengs, kalian pasti pernah dengar kejadian mati suri. Ada banyak kisah yang beredar tentang mati suri ini yang meskipun banyak orang juga yang nggak percaya. Emang sih mati suri jadi fenomena yang sampai saat ini diperdebatkan. Nah, buat yang belum tahu, mati suri ini adalah seseorang yang sudah dianggap nggak bernyawa lagi karena sudah tidak ada denyut nadi dan detak jantung sudah berhenti. Tapi ternyata masih ada kehidupan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Bahkan dia bisa kembali hidup setelah dinyatakan meninggal. Beberapa orang yang pernah mengalami mati suri ini biasanya banyak bawa pengalaman dan kisahnya sendiri. Nah, dari situ banyak sekali kisah mistis yang memang nggak bisa dilupain sama mereka yang ngalamin mati suri itu. Jadi gue mau cerita tentang beberapa kisah nyata seseorang yang mengalami mati suri. Gimana ceritanya? Gaskeun, gengs. Jadi seseorang yang bernama Tio Dennis, dia pernah mengalami kejadian mati suri sekitar 20 tahun yang lalu. Kita sebut aja Dennis ya, geng. Jadi Dennis ini pernah ngungkapin cerita bahwa dia pernah dinyatakan meninggal karena sakit mah kronis pas usia dia belasan tahun. Dennis juga pernah dimakamin, gengs, dimasukin ke liang lahat layaknya orang meninggal. Tapi setelah dikubur 8 jam, ada seorang guru spiritual yang memang punya firasat bahwa si Dennis ini nih belum meninggal, terus mengharuskan bahwa makamnya ini suruh dibongkar lagi gitu. Selama dinyatakan meninggal, si Dennis ini banyak sekali pengalaman yang memang dia rasakan. Banyak banget sosok-sosok menyeramkan yang ngeliatin dia, bentuk makhluk tinggi besar, serem, sampai bikin dia ini ketakutan gitu. Tapi si Dennis ini nggak berdaya juga untuk ngelawan pada saat yang dia ingat pas lagi mati suri itu. Nggak cuman itu, gengs. Jadi si Dennis ini juga sering dengerin kayak suara-suara jerit tangisan dari sebuah kegelapan. Dennis bilang bener-bener itu kejadian yang menyeramkan dan bikin dia takut. Pas lagi ngalamin mati suri, Dennis juga cerita bahwa dia diajak kayak pergi ke sebuah ladang yang luas banget, tanpa batas dan kosong berwarna orange, dan dia juga melihat sebuah kayak cahaya terang banget. Kilauan cahaya tersebut tuh kayak minta dikejar gitu. Jadi kayak intinya si Dennis ini tuh penasaran gitu. Pada saat berusaha mengejar cahaya itu, si Dennis nih jalan cepet banget sampai lari, tapi akhirnya tuh nggak kejar sampai akhirnya nggak bisa meraih cahaya tadi. Entah gimana Dennis tuh ngejar sampai terjatuh, lalu Dennis buka mata dan balik lagi ke raganya Dennis yang di hadapan orang-orang yang lagi pada nolongin saat itu. Saat sadar, Dennis ini sempat bingung dengan sederet kejadian yang memang terjadi sesingkat itu, dalam waktu sesingkat itu. Jadi kejadiannya tuh cepet banget. Tahu Dennis sadar kalau dia memang sudah hidup kembali. Kejadian mati suri yang dialami Dennis ini bikin tubuhnya tuh lemas, gak berdaya. Belum kelar dengan penyakit lambung yang diderita Dennis, sekarang Dennis tergeletak gitu aja di atas tempat tidur selama 2 minggu, geng. Badannya kaku dan pucat sampai dia tuh harus dapat perawatan khusus oleh keluarganya. Sambil pemulihan, si Dennis ini tuh sambil mengingat-ingat gitu sebenarnya apa sih yang terjadi belakangan ini. 20 tahun berlalu, sekarang Dennis hidup normal dan sehat kembali, geng. Banyak pelajaran spiritual yang akhirnya Dennis dapetin setelah kejadian mati suri. Intinya nih, Dennis bilang banyak hikmah yang luar biasa setelah dia mengalami mati suri itu, dan memang dia jadi merasa lebih aware gitu untuk tindakan-tindakan selanjutnya di saat setelah mengalami kejadian mati suri itu. Emang kebanyakan orang-orang yang mengalami mati suri ini biasanya tidak menceritakan secara detail tentang pengalamannya dan kronologinya selama kejadian itu. Karena banyak hal spiritual yang terjadi yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk di-share untuk umum. Karena menyangkut rahasia alam gaib, geng. Nah, sekarang kita masuk ke cerita kedua tentang orang yang terkenal di Indonesia ya, gengs ya. Kalian juga pasti kenal, namanya Citra Prima. Beliau pernah ngalamin beberapa kali mati suri, dan yang pertama kali itu saat dia usia 9 tahun, geng. Saat itu Citra Prima yang mengalami mati suri, dia dibawa menyaksikan kondisi manusia setelah meninggal, gengs. Dan di ceritanya tuh dia bilang begini. Di situ saya terbang, dipegangin, kayak melayang ngelewatin awan, sampai kayak di kubah emas yang besar. Di sana karena saya muslim, saya melihat banyak orang yang sedang sholat. Dia bilang gitu. Di situ dia juga melihat ada tali tipis banget, seperti menjembatani antara jurang. Dan bawahnya itu kayak ada bara api. Gak sadar bahwa lokasi itu adalah pemisah antara surga dan neraka. Citra pun coba berjalan 3 langkah, dan ternyata enteng banget dan gak berat. Habis itu Citra Prima diperingatkan bahwa kelak dirinya tuh belum tentu bisa semudah itu ngelewatin jembatan itu lagi. Gak lama Citra Prima dikembalikan ke
pada tubuhnya oleh malaikat. Dia masih dikasih kesempatan hidup karena memang belum waktunya menghadap Sang Halim. Nah, ada satu lagi kisah ini dari seorang komedian, gengs, namanya Bopa Castello. Tapi Bopa Castello ini agak sedikit bandel, geng. Saat itu dia kencing sembarangan di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Tahu dong Parangtritis, Yogyakarta tuh kayak gimana? Bopak nih sempat dilarang gitu, tapi dia nggak nurut. Ya udah, akhirnya dia terjadilah itu mati suri. Dalam kejadian mati suri ini, Bopak ngaku bahwa dia nih kayak diajak jalan-jalan ke keraton di Yogyakarta. Dan dia juga jelasin yang katanya dia diajak ngobrol sama seorang wanita yang katanya Nyi Roro Kidul, geng. Mati suri selama 3 hari, akhirnya Bopak Castello kembali hidup. Makanya jangan bandel ya, geng. Jangan suka sembarangan. Ketika kita berkunjung kemanapun tuh permisi dulu, numpang-numpang dulu. Pokoknya jaga sikap sama jaga bicara ya, gengs ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan ya, gengs. Dari segi medis ini kan mati suri itu adalah pengalaman mendekati kematian ya, gengs. Ada orang mati suri itu kemungkinan belum mati otak tapi hanya henti jantung. Peredaran darahnya berhenti tapi otaknya masih berfungsi. Gitu, gengs, kalau menurut medis. Dan menurut psikologi, mati suri ini berhubungan dengan otak, gengs. Dan biasanya identik dengan titik balik seseorang. Saat mati suri, memori psikologi seseorang tuh di-reset total. Jadi di-reset ulang menjadi 0 sehingga mengalami rekonstruksi ulang dari kepribadian seseorang. Biasanya orang-orang yang ngalamin mati suri ini mengalami rekonstruksi ulang dari kepribadiannya itu ke arah yang lebih baik, gengs. Tak sedikit orang yang mati suri itu melewati tahap yang mana ia menghadapi situasi di alam lain, lalu menerima punishment dari apa yang sudah dia lakukan selama ini, gengs. Proses ini menjadi pembelajaran bagi diri seseorang yang mengalami kejadian mati suri, lalu memicu traumatis dan membuat orang tuh nggak mau lagi kembali ke masa lalunya. Lalu kalau dari sisi agama, gengs, untuk dapat memahami makna dari mati suri, terlebih dahulu perlu dipahami tentang makna kehidupan dan kematian. Kematian didefinisikan sebagai pintu yang menghubungkan antara dunia dan akhirat. Setiap orang pasti mati dan setiap orang pasti melewati pintu tersebut. Sedangkan kehidupan adalah bergabungnya antara roh dan jasad. Orang yang mati suri tidaklah mati karena dia tidak melewati pintu tersebut, melainkan cuma mendekati pintu kematian yang terbuka sehingga bisa melihat aura dari alam kubur atau alam transisi, gengs. Nah, gimana menurut kalian, gengs, tentang kejadian mati suri ini? Boleh silahkan komentar, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik loncengnya. Kalau perlu di-share juga ya di sosial media yang kalian punya. Oke? Thank you, bye!